Lu bayangin ada satu di era yang sangat modern ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita dibantai ya. Kalian itu sebenarnya kenapa ngelahirin kita gitu sih? Aku boleh off dulu nggak bang? Halo gitu friends, selamat datang di podcast gitu-gitu aja. Podcast yang bikin hidup lo, karir lo, dan usaha lo Nggak gitu-gitu aja. Iya, bareng gua Ali Yunoya. Dan gue Valid Lazuardi. Kita akan bongkar-bongkaran soal anak mudaan lagi nih, Cok. Nah betul nih, yang relate nih sama teman-teman kita nih. Iya, gue sih lebih ke gue kan Gen Dan Z. gue juga, Iya. gue Z banget. Jadi kita langsung aja ketemu atau ngobrol sama narasumber kita yang bernama Aisyah Pratiwi. Aisyah Pratiwi, apa kabar Aisyah? Halo gitu friends, baik dong. Mantap Aisyah. Kenalin brand aku Risha, boleh di follow. Brand aku fokus ke baju-baju pesta. Jadi kalau mau nikahan boleh banget pakai Risha. Instagramnya apa? @rishaofficial dan sewa baju pesta Jabodetabek. Lu sebagai fashion entrepreneur dan fashion designer, lu punya brand namanya Risha. Iya. Terus kemudian lu juga jadi tadi punya perusahaan juga di socialpreneur. Iya. Nama usahanya apa gitu? Dan itu digeraknya di bidang apa? Ngapain aja gitu? Namanya female planner. Oh, female planner. Oh, di female planner. Female. Female. Oh, female planner. Oke, jadi fokus di female planner adalah pemberdayaan perempuan. Lebih ke apa? Sebenarnya itu edutech startup. Oke. Jadi ada aplikasinya. Memang masih under develop. Itu juga concern supaya nanti aplikasi tersebut bisa membantu semua orang lah, tinggal download, tinggal belajar soal wirausaha di sana. Karena kenapa wirausaha di Indonesia ini tidak bertumbuh? Karena mereka tidak punya teman untuk ngobrol, untuk bertanya gitu. Apalagi di daerah-daerah, boro-boro mau punya circle kayak di Jakarta ya kan, asosiasi segala macam. Kalau di daerah nggak ada gitu. Oke, berarti lo bikin platform biar para female perempuan di daerah ini bisa berkembang di kewirausahanya. Bisa belajar, betul. Oke. Terus bikin komunitas juga kan. Terus kemudian jadi speaker juga. Iya. Speakernya di bidang kewirausahaan juga. Iya, di bidang kewirausahaan. Terus apa lagi? Udah Chef IO. juga? No, IO aja sih. Oh, lu juga ada IO. Oh, Gila IO banyak event. banget ya Palu Gada itu. Iya. IO event gitu. Gila. Berarti lu sebulan bisa ngasilin berapa duit tuh? Karena aku harus menghidupi keluarga aku kan, terus Kamu udah berkeluarga ya? belum berkeluarga. Terus? Tapi aku sandwich generation. Oh, kamu sandwich generation. Jadi aku nggak hanya berpikir gimana supaya aku hidup secara personal, tapi aku harus juga bagaimana orang tua aku, adik-adik aku, keluarga aku tuh dia juga nggak melarat gitu. Berapa keluarga yang kamu memang sokong gitu untuk kehidupannya gitu? Ayah ibu aku, terus adik aku gitu. Adik kamu ada berapa? Adik aku ada 3. Oh, ada 3. Ya, Oke, satu terus? yang aku kuliahin gitu, yang satunya lagi di Jepang tapi udah mulai mandiri. Yang nomor 2, nomor 3 udah mulai mandiri, nomor 4 udah mau lulus kuliah, jadi aku udah mulai mandiri sih harusnya. Terus tapi apa masih lagi? dibiayain. Berarti ada 5 orang. Iya, terus keluarga kan kadang suka susah gitu, masih suka minta bantuan gitu. Lu anak pertama sih ya? Anak pertama. Gila, tanggungannya banyak juga ya? Berarti kayak film 1 kakak 7 ponakan ya? Iya, itu Iya, aku nggak sanggup nonton itu jujur. Oh iya. Oh iya. Tapi itu film bagus banget Iya sih. sih. Kamu Relate kayak ngerasa banget. Agak relate soalnya. Oh iya. Karena aku sendiri ngalamin. Jadi orang tua tuh kan cerai umur 7 tahun ya. Aku umur 7 tahun. Adekku yang satunya umur 5 tahun, yang satu lagi tuh baru 2 tahun setengah. Yang satu lagi masih bayi. Nah, bercerai tuh. bercerai. Mereka pisah, terus mereka ninggalin aku dan adik aku berdua. Oh, masih berdua waktu Masih itu? berdua karena yang Oh. satu itu masih nyusu, jadi ikut ibu. Oke. Karena aku udah bisa nyusuin. Waktu itu masih umur 7 tahun. Gitu. Iya. Terus habis itu ditinggalin di rumah nenek. Mama aku cuma bilang gini, nanti mama jemput lagi. Tapi sampai aku lulus sekolah gak pernah dijemput-jemput gitu. Terus dari situ aku umur 7 tahun aku udah ngurusin adekku 2 itu, yang nomor 2 sama nomor 3. Jadi aku kayak mandiin, terus kayak nyuapin makan segala macem gitu kan. Terus namanya juga numpang di rumah nenek. Jadi kayak harus ada pekerjaan rumah yang dikerjain.
gitu. Nah karena adikku berdua ini masih kecil, jadi masih main terus. Jadi aku yang ngerjainnya gitu. Misalnya adikku nomor 3 tuh tugasnya buang sampah, adikku yang nomor 2 tuh tugasnya nyiram bunga. Tapi mereka nggak pernah kerjain, mereka kabur main. Jadi aku yang harus kerjain gitu. Tapi di rumah itu ada kamu dan nenek kamu aja. Ada nenekku. Dan kamu berarti kamu bertiga gitu ya? Iya bertiga. Oh. Terus kalau misal hari Minggu itu pasti kayak tante aku, wawa aku dateng gitu kan sama anak-anaknya. Terus ada kayak momen sedih gitu. Keponakan aku tuh nggak bolehin aku sama adekku nyentuh mainannya gitu. Padahal kan kita sama-sama saudara ya kan. Nah itu aku di situ aku langsung tek gitu. Kayak ngerasa nggak enak ya jadi orang miskin gitu. Jadi kayak ngerasa Jadi kayak nggak enak ya jadi orang miskin. Jadi aku selalu berjanji sama diri aku kalau aku mau sekolah yang bener. Terus juga kalau aku nanti udah sekolah pengen cari uang supaya nggak dihina banget gitu. Karena jujur walaupun itu keluarga kita, ketika ya jangan deket-deket tuh, maksudnya ibu bapaknya aja cerai gitu kan, nggak punya uang gitu kan, boro-boro mau beli mainan. Jadi itu kayak momen banget sih dalam hidup aku. Ternyata jadi orang miskin nggak enak, dalam keluarga aja kamu terhina gitu. ya, kayak didiskriminasi gitu ya. Betul. Jadi aku trauma dalam hidup aku adalah jadi miskin, itu aja sih. Keluarga aku kayak wawa aku kalau lebaran mereka tuh kayak khawatir aku sama adekku tuh jadi nggak bener karena orang tua kita nggak bener gitu. Itu kayak selalu terekam di otakku, aku nggak boleh jadi anak yang nggak bener karena kalau aku jadi anak yang nggak bener, aku apa yang mereka cap pasti bener gitu. Makanya itu kayak jadi cambukan kalau misalnya kakak-kakak nanya, kok lu kayaknya sibuk banget, karena ada momen yang bikin aku tuh nggak mau dicap karena orang tua kamu jelek, kamu pasti jelek gitu. Jadi kayak aku ngomongnya kayak agak gugup gitu ya. Karena sebenarnya aku agak jujur sampai sekarang aku masih agak terluka sih kalau bahas orang tua, karena memang itu kayak luka banget sih dalam hidup aku gitu sih. Sorry. Balik lagi nih ya. Tadi kan kayak misalnya lu ditinggalin ke rumah nenek lu ya. Nah itu orang tua lu masih ngunjungin lu tiap minggu Ya, atau masih tiap kontak bulan gak gitu, gitu? atau kontekan gitu, telepon. Iya, yang bikin aku terluka tuh itu sih, mereka nggak pernah datang. Sekali aja nggak pernah gitu aja. Lu nggak nanya ke neneknya kemana? Apa manggilnya papa apa mama? Papa. Kemana papa, kemana mama gitu? Karena namanya orang tua ya pasti selalu bela anaknya sih. Makanya dia take over aku sama adikku buat diurusin kan. Walaupun nenekku pada saat itu udah sebatang karap, cuman dapat uang dari pensiun, tapi dia masih ngurusin kita bertiga ya kan. Ya aku ngerasa dia emang orang tua yang melindungi anak lah gitu. Dan dia juga gak pernah ceritain buruk soal ayahku. Yang ceritain buruk soal ayahku tuh saudara-saudaranya gitu. Ya gitulah kalau nikah nggak direstuin gitu. Tapi maksudnya lu sebagai anak kecil di situ kan, apalagi umur 7 tahun kan, lu udah terbiasa sama orang tua lo gitu kan. Lu nggak nanya kemana mama, kemana papa, kok nggak datang gitu? Enggak, karena gini, aku dari umur 2 tahun itu udah disuruh jagain adik-adik. Jadi emang dari 2 tahun tuh udah gak bisa main. Ayah ibu tuh selalu berantem. Jadi aku tuh pernah ada momen pas umur umur 5 tahun, aku tuh harus ngumpet di kamar jagain adekku masih bayi karena orang tua aku berantem lempar-lempar piring gitu. Dan itu aku ngeliat. Jadi memang aku udah gak nyaman gitu sama mereka gitu. Jadi pas ketika mereka ninggalin aku, sedih karena nggak ada yang ngelindungin. Karena kan walaupun ditinggal sama keluarga, kayak keponakan aku yang kayak nggak mau pinjemin aku mainan segala macem, itu tuh mereka ada yang jagain abangnya. Kayak ini diganggu sama aku sama adekku, abangnya yang marahin ke aku sama adekku, padahal kita nggak gangguin, cuma pengen main bareng gitu kan. Itu kayak bikin aku nggak enak ya nggak punya orang tua gitu. Gak ada yang belain gitu, gak ada yang jagain gitu. Jadi agak terluka sih sebenarnya. Tapi momen apa yang paling lu inget pas waktu masa kecil lo? Pada masa sama orang tua. Sama orang tua. Ya itu mereka berantem kata-kataan gitu. Dan aku ngelihat juga mereka berantem kenapa, faktor ekonomi. Sampai ada perlakuan kasar gak ke kamu? Kalau ke anak-anak enggak. Tapi mereka berdua kalau berantem ya gitu, lempar-lempar piring gitu. Itu makanya aku sangat trauma kalau ada yang ngebentak aku, kayak ada yang ngomong keras sama aku, itu pasti aku langsung nangis karena nggak tahu, kayak itu nggak bisa terobati gitu. Kayak trauma, bayang-bayang dulu mereka lempar-lempar piring itu kayak masih teringat gitu.
Tapi most of the time yang orang yang menurut lo paling berjasa dalam hidup lu tuh siapa? Pastinya nenek aku sama wawa aku. Jadi wawa aku dulu aku sempat marah sama wawa aku karena nggak bolehin aku kuliah. Karena pada waktu itu aku pada lulus SBMPTN masuk ke perguruan ilmu komunikasi. Tapi wawa aku bilang jangan, nanti takutnya wawa nggak ada umur jadi nggak bisa kuliahin kamu. Kamu masuk aja sekolah fashion. Waktu itu aku langsung dikursusin di ABI sama di Esmod. Itu aku nggak ada ACC ku, langsung dimasukin aja gitu. Tapi sekarang 7 tahun sekarang aku berterima kasih sama beliau ya, orang tua hebat lah buat aku, wawa aku yang cowok, wawa aku yang cewek. Wow, Karena itu maksudnya Uwa ya? Uwa iya, bibi, paman lah. Kamu orang Palembang ya? Iya orang Palembang. Karena mereka susah payah nyekolahin aku, berkorban besar. Aku kan bukan anak mereka gitu kan. Terus juga wawa aku orang pertama, dulu aku pengen banget ke mall itu digandeng sama ibu. Dan yang wujudin itu tuh wawa aku pertama kali. Jadi wawa aku tiap ke mall selalu gandeng aku, selalu bilang ayo nak gitu, kayak berkesan buat aku. Walaupun jujur didikannya keras. Jadi kayak jam 5 udah harus di rumah gitu, nggak boleh main, nggak boleh pergi sama cowok gitu-gitu. Agak keras didikannya. Tapi sekarang aku ngelihat emang dunia tuh kejam. Jadi apapun yang dia ajarin ke aku ternyata bermanfaat sih buat aku. Sekarang ini lu ada kontak gak sama orang tua lu? Bokap lo atau nyokap lo gitu? Ada, malah mereka, makanya aku sangat nyesek kenapa mereka hadir di saat aku udah gede dan cuman minta uang gitu. Awalnya gimana tuh ketemu? Awalnya ketemu dia ke rumah papa aku. Kalau papa aku ya, kalau papa aku dia ke rumah papa aku, kalau mamaku ke rumah nenek aku. Karena dia nganterin adik aku yang nomor 4 waktu itu SMA. Mau masuk SMA dia nggak sanggup lagi buat nyekolahin, jadi dia kembalikan ke rumah nenek aku itu. Yang nomor 4? Nomor 4 kan masih bayi. Yang dibawa sama dia? Yang dibawa sama dia. Terus dibalikin ke rumah nenek papa kamu? Iya, karena berharap aku dan nenek aku masih ada di sana. Ternyata nenekku kan udah meninggal pas aku SMK. Terus aku juga udah pindah ke Jakarta, dibawa sama wawaku. Nah jadi ya udah pada saat itu dari SMK, karena aku tahu kan tantaku kan nelpon, ini ada adik kamu sama ibu kamu kesini gitu kan. Ya udah dia kenapa gitu kan. Itu kamu SMK ya? Enggak, itu aku udah lulus bang. Oke. Berarti umur 16-an? 17 ya? 17, 18 ya? baru dapat KTP gitu. Akhirnya ternyata dia nggak sanggup lagi nyekolahin adik aku nomor 4, minta bantuan. Ya udah akhirnya dari situ aku take over, aku yang sekolahin adikku. Tapi aku bilang aku baru bisa sekolahin dia di negeri. Ya udah adikku sekolah di negeri SMK waktu itu. Tunggu, kamu ketemu mama kamu nggak pas waktu itu? Enggak, kan dia di Palembang, aku udah di Jakarta. Terus adik kamu di Palembang juga kan? Iya. Terus dibawa ke Jakarta? Enggak, adikku tetap di sana. Karena dia Oh, lu tinggal transfer aja gitu? tinggal transfer aja. Aisyah, itu kan dari umur 7 tahun terus kemudian 10 tahun kemudian, which is itu 17 tahun. Pas lu 17 tahun terus dia datang kan? Iya. Kayak lu nggak nanya, ngapain lu kalau datang sekarang lu kemana aja gitu? Enggak, nah ini juga sebenarnya ada peran wawa aku ya. Beliau itu selalu ngajarin aku soal agama. Jadi kayak aku tuh sama adik-adik tuh nggak boleh tinggal sholat 5 waktu nggak boleh. Terus dia selalu ngajarin seburuk apapun orang tua tetap orang tua kamu. Jadi hormati, sayangi. Jadi lama-lama aku daripada aku nanya-nanya terus sama mereka kenapa mereka ninggalin aku, ya aku harus terima keadaan yang terjadi saat ini gitu kan. Jadi aku nggak pernah nanya, bahkan sampai detik ini aku nggak pernah nanya sama ayah aku sama ibu aku kenapa kamu ninggalin aku, kenapa kamu nggak pernah ada saat aku butuh, nggak pernah sama sekali. Mereka minta uang pun aku cuman kasih, aku tanpa bilang lu ngapain sih hadir di saat gue sekarang, kemarin-kemarin lu kemana, sepatah kata pun nggak pernah terucap. Itulah mungkin yang bikin aku nggak pernah sembuh kali ya. Oh iya. Bisa jadi karena psikologku bilang harusnya kamu utarain, cuman nggak bisa, nggak tahu kenapa. Orang tua ada nggak nyokap lo atau bokap lo gitu, Syah maaf ya gitu? Enggak. Tapi papa aku pernah ada ngomong gini, dulu kan aku umur 21 aku tuh sempet ta'aruf sama orang. Nah pas ta'aruf itu gagal, tapi sebelum gagal itu aku pernah minta izin sama bapakku, Pak aku pengen nikah gitu. Terus kata papa aku, ya nikah aja, papa sadar kok papa nggak pernah bahagiain kamu gitu. Terus kayak aku tuh langsung tersentuh, oh iya dia sadar ya sama kelakuannya gitu. Tapi udah itu aku nggak jadi nikah gitu. Terus papaku nggak pernah musik-musik juga gitu, nggak pernah nanya-nanya gitu. Nah sekarang lu tahu bokap lu ada di mana gitu? Tahu.
Tahu, masih sering kontak ya, Iya. tiap bulan atau tiap minggu. Iya, minta transferan lancar gitu. Oh iya, Iya. Ya kan tadi dia bilang dia sandwich nyokapnya generation. doang gitu cu. Nyokap bokap sama. Bokap juga gitu. Oh enggak, kerja di mana? Nyokap aku sampai jujur kalau dia nggak mungkin nonton ini ya. Jujur aku blok dia sih dari semua sosial media aku. Oh iya. Karena dia ngelihat aku, anak aku udah jadi something gitu. Tapi dia cuman hadir tuh cuma minta sesuatu. Itu yang bikin aku nyesek gitu. Jadi makanya aku blok semua di sosmed biar dia nggak tahu aktivitas aku. Jadi kayak hubungannya kayak transaksional aja gitu ya. Gokil. Apa lu nyikapin kayak gini gimana ya? Kalau gue ya cowok ya, gue agak kesel aja sih. Kayak misalnya gila lu datang pas udah mau apa, gue udah jadi sesuatu gitu kan. Pengen sih ngomong gitu tapi gimana caranya ya? Kalau gue ngeliatnya gini ya, gue coba melihat dari sisinya Aisyah. Gue nggak tahu ya, Yeah, maksudnya apa lu ngalamin kayak ketakutan sendiri gak sih? Maksudnya kayak gue ngebayangin anak umur 7 tahun dari kecil lu ngeliat keluarga lu berantem, terus lu cuman bungkam dan lu nggak bisa ngomong apa-apa, terus kemudian mereka hadir begitu aja, makanya tadi bilang nggak sembuh. Lu sebenarnya kayak ngalamin ketakutan sendiri gak sih? Aku setuju sama Kali. Iya, itu yang aku rasain. Jadi aku kayak ngerasa ya udah gitu. Toh juga orang nggak ngerti gitu. Jadi daripada ngomong dan jelasin, lebih baik kita udah terima aja itu nasib lu gitu. Tapi kalau misalnya deep your heart gitu yang lu rasain sekarang despite of lu banyak ketakutan itu, pasti kan lu juga sempet ngobrol sama diri lu sendiri kan, kayak kalau seandainya lu mengabaikan ketakutan di masa lalu itu, lu akan ngomong apa sih ke orang tua lu yang sebenarnya bisa lu omongin gitu loh? Aku pengen ngomong sama orang tua aku cuma pengen papa sama mama kenapa sih waktu kecil harus pisah gitu. Terus apa ya maksudnya tuh kasihan gak sih sama anak ceweknya gitu. Karena aku ngerasa aku kan anak pertama, jadi tuh aku ngerasa banget harus ngurus adik-adik gitu kan. Padahal sebenarnya aku sendiri tuh butuh diayomin gitu sih. Jadi aku tuh kayak ngerasa kalian itu sebenarnya kenapa ngelahirin kita gitu sih. Pertanyaan gue adalah gini, ketika lu bertanya itu, jawaban apa yang lu pengen dapat dari kedua orang tua lo? Nggak ada, karena udah terjadi gitu. Dan gue udah ngejalanin hidup sampai gue umur 26 sekarang. Ya udah, gue bertumbuh gitu. Alhamdulillah gue sama adik gue hidup ya kan, tanpa kekurangan, masih bisa makan enak, pakai enak. Jadi gue nggak butuh jawaban mereka gitu. Dan ya ini ya cuy ya, kayak yang gue salut sama si Aisyah ini cuy. Di posisi dia yang punya trauma masa lalu ya, masa kecil yang kurang kurang mengenakan gitu, yang didengar gitu ya. Dia bisa memilih menuju jalan yang punya tujuan yang lebih baik dibanding dia jadi rebel. Umumnya orang-orang yang punya masa lalu Kelam gitu ya? kelam gitu, itu jadi rebel cuy. Iya, kayak lu ya. Kalau gue masa baru kemarin, bukan masa lalu. Baru rebel kemarin gitu. Jadi itu yang harus dicontoh sama teman-teman kita. Seburuknya masa lalu kita, masa depan lebih cerah. Iya. Gitu. Makanya lu punya pilihan untuk lu jadi rebel, atau lu punya pilihan untuk lu jadi lebih baik dari masa lalu lu. Gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa lu memilih untuk mencari jalan yang tidak rebel gitu loh? Iya. Iya, kalau pertama pastinya karena keluarga aku keimanannya kuat, jadi agamanya kuat. Nenek aku tuh dari umur aku 6 tahun udah disuruh pakai jilbab, terus sholat tuh nggak boleh tinggal. Terus juga kayak kalau ngumpul keluarga tuh ada satu momen yang bikin aku selalu bilang sama diri aku, lu harus buktiin kalau lu nggak kayak orang tua lu. Karena kalau keluarga aku ngumpul tuh pasti selalu bilang, misalnya adik aku berbuat salah satu aja ya, pasti langsung dicap gini, waduh ini nanti khawatir bakal kayak bapak sama ibunya gitu. Itu keluarga aku ngomongin di forum keluarga besar, kalau ngumpul kan pasti keluarga besar datang gitu kan, itu malu banget gitu kan. Nah jadi di situ aku selalu berjanji, lu nggak harus buktiin kalau lu bakal jadi anak yang baik, sekolah yang bener gitu, nggak nyia-nyiain kesempatan. Jadi karena perkataan-perkataan itu tuh semuanya jadi cambukan. Jadi karena dua alasan itu, dan yang ketiga pastinya
aku merasa bahwa kalau kita nggak punya apa-apa, nggak punya orang tua, nggak punya harta, itu kita selalu hina gitu, walaupun itu di keluarga kita sendiri. Jadi ketiga cambukan ini tuh selalu bikin aku lu nggak boleh jadi orang yang nggak bener, lu harus sekolah yang bener. Syah, tapi gue mau tanya deh, apakah nilai-nilai itu lu terapin ke adik-adik lu, Syah? Alhamdulillah sih kita bertiga sama. So far adik-adikku belum pernah aku temukan berbuat nakal atau merugikan orang lain. Tapi memang jujur mereka jadi pribadi sama, sebenarnya rapuh ya. Kita bertiga tuh sama rapuh, sering nangis, sering mengurung diri dan gak banyak mau ngobrol sama orang sebetulnya. Tapi kalau aku pribadi, karena aku sudah tersentuh di dunia kerja, makanya aku baru bisa untuk cerita gitu. Kalau aku depan orang-orang, mungkin teman-teman aku yang kenal aku, mereka nggak akan nyangka kalau aku anak broken home, karena mereka ngelihat aku nggak seperti itu gitu. Aisyah yang ceria aja gitu ya? Iya gitu. Itu baru bisa setelah SMA. Setelah SMA, setelah aku ikut kayak rohis, ikut OSIS, baru bisa. Sebelumnya aku selalu mengurung diri, nggak mau berteman sama orang, belajar aja. Tapi selalu ke notice karena selalu juara kelas, jadi selalu ke notice. Dan selalu aja ada orang-orang yang akhirnya mendekat buat berteman, walaupun cuma buat nyontek ya kan. Nah karena aku pribadi menutup diri. Kalau kata psikolog aku, sebetulnya anak kecil itu sangat butuh apresiasi. Jadi karena dari kecil aku nggak pernah dapat apresiasi, pujian lah ya dari keluarga ataupun orang tua. Ternyata pas gede aku itu ternyata merasa seneng ketika dapat itu gitu. Makanya kenapa aku sangat haus sama prestasi. Sebenarnya bukan karena aku haus pujian, bukan. Tapi kayak aku nggak punya harta, yang aku punya cuman isi kepala aku. Gitu. Jadi kayak pengen lu tunjukin bahwa gue bisa kok gitu. Kamu nggak boleh remehin aku gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Lebih dapat kayak pengakuan gitu ya. Maksudnya setiap apapun yang lo harus lakukan, lo kayak harus pada posisi tertinggi sehingga orang bisa ngelihat lo terus menghargai lo gitu kan. Betul. Ya. Karena aku kan nggak punya harta ya Kak. Orang tua juga bukan siapa-siapa. Jadi cara aku biar diterima di lingkungan tuh gimana sih? Ternyata caranya ya dengan otak yang aku miliki gitu. Betul. Dengan titipan ilmu yang Tuhan kasih gitu. Ternyata itu yang bikin orang ngelihat aku dan menghargai aku. Karena aku dari kecil kan udah nggak dihargain ya kan. Masa gede juga masih nggak dihargain orang, dibully tuh kayaknya nggak enak deh. Berarti kalau misalnya ada istilah harta yang paling berharga adalah keluarga, itu masuk gak di lo? Mungkin kalau untuk wawaku masuk ya. Tapi kalau untuk orang tua aku enggak deh. Jadi harta yang paling berharga buat lu tuh apa? Harta yang paling berharga buat aku saat ini ya apa yang Tuhan titipin, ilmu, kesehatan buat aku pribadi. Karena aku dari kecil belajar untuk survive secara sendiri gitu. Tapi lu di sekolah itu pernah dapat bullying juga nggak sih? Pernah. Oh iya. Aku pernah waktu SD, waktu SMP gitu. Karena aku kan SD SMP menyendiri ya. Jadi selalu menyendiri. Kalau waktu SD kenapa aku dibully? Karena waktu itu aku tuh nggak mau berteman sama orang. Jadi orang-orang tuh selalu punya geng. Terus aku tuh selalu kayak mojok gitu, nggak mau. Karena ngerasa ya rendah diri banget waktu SD SMP tuh, rendah diri banget. Dibulinya apa? Dibulinya tuh kayak apa sih, kayak dikucilin gitu loh, nggak usah deketin dia, aneh tuh orang gitu, lebih ke kayak gitu sih, tapi nggak main fisik. Tapi ketika mereka tahu aku ranking kelas, mereka deket, tapi cuma buat suruh ngerjain tugas mereka, buat nyontek gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting aku terlindungi gitu, karena mereka biasanya geng-geng gede di kelas gitu. Sebenarnya aku sangat takut ditinggalin. Kenapa aku nurut sama wawa aku? Karena aku takut kalau dia ninggalin aku nanti aku nggak disekolahin gitu. Aku selalu nurut sama wawa aku, nggak mau nakal karena takut ditinggalin. Takut ditinggalin, takut dibuang, karena udah ngerasain kan dibuang orang tua gitu kan tanpa alasan. Kalau wawa aku buang aku, terus aku nanti sekolah gimana, dapat baju gimana? Karena kan masih bergantung. Gue akan tanya ke yang tadi soal ketakutan lo untuk ditinggalin. Iya. Inner child trauma itu kan nggak seketika sembuh walaupun lu sudah punya pencapaian. Betul. Dan ketakutan lu untuk ditinggal itu tuh gue rasa, nggak tahu ya bener apa enggak,
itu bukan cuman sama keluarga lo, it's happen ke sekitar lo juga gak sih? Lo kayak takut ditinggal sama teman-teman lo takut ditinggal sama mungkin cowok gitu, sehingga untuk menjalin hubungan yang lebih serius lo juga ketakutan gitu. Itu berpengaruh gak sih? Bener banget, itu berpengaruh banget sih Bang. Jadi aku tuh sekarang malah di tahap takut merit gitu. Kenapa? Karena banyak yang belum sembuh lah dari diri aku. Terus di pertemanan kalau aku merasa aku bener-bener deket sama dia ya, aku pasti takut banget kalau nyakitin dia gitu. Makanya aku lebih milih jadi orang yang manut-manut aja dan lebih baik minta maaf daripada harus kehilangan orang tersebut. Kalau ditanya, kamu kalau temenan takut nggak kehilangan? Takut banget. Karena ditinggalin tuh nggak enak. Aku aja pernah ditinggalin sama orang yang ngeluarin aku dari perutnya ya. Maksudnya aku tuh jadi bagian separuh tubuhnya, itu aja dia tega gitu. Apalagi orang yang nggak punya ikatan darah. Jadi ketakutan itu selalu menghantui aku. Nah tapi 2 tahun terakhir ini aku udah belajar untuk hidup sendiri gitu. Dalam artian aku coba, dulu aku bergantung sama temen, tapi temen itu harus aku bayar. Misal aku ngajakin dia nonton, aku harus bayarin dia. Ngajakin dia makan, aku harus bayarin dia. Itu cowok cewek? Gimana? Sama cowok cewek gitu. Itu mah teman sewaan namanya. Iya, karena aku saking bergantungnya, nggak bisa sendiri. Karena aku sangat bergantung sama dia dan dia bilang ya kan lo yang ngajak. Ya benar juga. Jadi aku ngerasa nggak enak ya bergantung sama orang gitu ya. Even pengen punya temen aja tuh, temen yang nemenin aja tuh ternyata harus ada sesuatu yang lo korbanin gitu. Jadi akhirnya 2 tahun terakhir ini aku belajar untuk nggak apa-apa deh kehilangan seseorang. Yang penting lo jangan kehilangan diri lo sendiri. Iya, gitu. cakep tuh. Lu capek gak sih mengikuti sebuah banyak kegiatan, terus lu menang ini menang itu, terus diakuin sama orang, padahal sebenarnya orang ngakuin cuma sesaat aja Iya, gitu. betul, terus lupa. Iya. Gimana, lu ngerasa lelah gak sih dengan itu semua? Capek juga sih ternyata. Apa ya, kita kayak ngerasa orang-orang kok susah banget sih nyari orang yang tulus gitu, yang bisa mengerti gitu, yang bisa dengerin gitu kan. Aku tuh pernah di tahap ini 2 tahun lalu juga sama. Jadi 2023 itu tahap terburuk dalam hidup aku. Kenapa? Karena pada saat itu aku pernah ditipu orang dalam bisnis gitu. Ternyata aku minta bantuan sama teman aku segala macam, gak ada yang mau bantuin. Jadi itu kayak aku sedih banget. Loh, kok lu yang waktu lu susah gue bantuin, kok sekarang lu malah ngilang gitu. Nah, sampai aku tuh di tahap pengen bunuh diri gitu. Karena buat apa sih hidup, tuh adik-adikku udah gede, apalagi yang harus aku cari gitu kan. Saking udah capeknya gitu. Tapi ada satu surat yang masuk waktu itu. Surat itu ternyata dari UMKM yang aku bina di Trenggalek. Dia ngirimin aku surat sama bakso aci gitu. Karena waktu itu aku ngilang dari IG, ngilang dari semua, ngilang dan anak itu ngeh gitu. Seberat apapun hidup Kak Aisyah, ingat ada orang yang hidup karena satu bantuan Kak Aisyah gitu. Jadi laluin aja Kak apa yang harus dilaluin. Itu ada di IG suratnya itu. Itu yang bikin titik balik, yang bikin aku ternyata di dunia ini ada yang nganggep aku ya gitu. Tapi ya itu apa ya, itu kayak bukan bayaran ya, itu kayak sebuah, di kondisi kayak gitu lu tuh ngerasa bener-bener worth it ada di dunia ini loh sebenarnya, karena ternyata tadi lu ternyata hidup tuh berfungsi gitu. Iya. buat ada salah satu orang, bukan banyak orang, satu orang satu hidup lu orang. berubah karena lu gitu. Betul. Sama sedikit sisa, gue pengen lu lu kasih lah tips lah buat teman-teman yang punya Perempuan kali. perempuan khususnya yang punya pengalaman yang sama atau relate mungkin dengan kehidupan lu, yang harus berjuang jadi sandwich burger generation. Udah tumpuk lagi tuh. Wah gila, itu luar biasa banget. Tolong lu kasih apa, semangat kayak tips kayak apa kayak. Ke Gitu Friends yang mungkin hidupnya gitu-gitu aja, biar nggak gitu-gitu aja gimana? Oke, Gitu Friends. Pokoknya kalau Gitu Friends merasa bahwa hidupnya nggak beruntung gitu ya, entah nggak punya privilege dari sisi orang tua atau karir sekarang lagi merintis, itu nggak apa-apa banget. Namanya kehidupan itu kita berproses, dan proses itu kadang nggak selalu ditemukan di usia muda gitu. Jadi yang penting Gitu Friends tetap berproses dan selalu maafin apa yang udah terjadi, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada kebaikan yang nanti bisa jadi sesuatu keberuntungan ketika kita menjalani kehidupan ini lebih baik lagi.
Seberat apapun masa lalu, ditinggal orang tua, hidup susah, trauma, atau bahkan jadi tulang punggung keluarga, gak seharusnya bikin lo nyerah. Justru, itu semua bisa jadi bahan bakar buat lo, buat bangkit, buktiin diri lo, dan kasih arti buat kehidupan lo, ataupun kehidupan orang lain. Emang gak gampang, healing butuh waktu, tapi selama lo terus jalan dan gak ninggalin diri sendiri, lo bakal nyampe ke tujuan lo. Hidup itu pilihan, lo mau terus jadi korban atau jadi pemenang dari cerita lo sendiri.